Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dari online. Saudara-saudara juga tidak lupa kita fokuskan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beserta para keluarga, juga para sahabatnya, sahabat beliau, dan kemudian para pengikutnya yang mudah-mudahan termasuk kita yang istiqomah dalam ajarannya, ajaran Islam terutama. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang peristiwa Badar, karena yang diminta adalah tema tentang ini. Nah, peristiwa Badar ini beberapa ulama mengatakan sering juga disebut dengan Yaumul Furqan. Apa itu Yaumul Furqan? Yaitu hari pembeda. Karena pada saat peristiwa Badar ini adalah peristiwa yang juga membedakan antara hak dan batil. Nah, ini adalah sedikit latar belakang sejarah ya dari Badar itu sendiri. Yang pertama, Badar adalah sebuah lembah. Ya. Badar adalah sebuah lembah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Dan ini lembah ini diapit antara dua bukit, ya, bernama Udwa Al-Quswa dan bernama Udwa Ad-Dunya. Sedangkan di selatan ada juga yang bernama Bukit Al-Asfal. Nah, biasanya lembah ini menjadi jalur kafilah-kafilah dagang asal Mekah atau asal Yaman yang hendak ke Syam, Suriah dan Lebanon ya. Kalau sekarang, kalau dulu namanya Syam. Dan sekarang Suriah itu sedang bergejolak. Mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan konflik di antara mereka ya, di antara saudara-saudara kita yang dari Suriah. Yang kabarnya sedang berkonflik dengan Syiah gitu. Dan gitu juga dengan Lebanon yang sebelah dengan Rusia, Suriah. Nah, letak Badar itu sekitar 130 km dari Madinah. Sekitar 130 km dari Madinah. Jadi 130 km itu kira-kira ya dari sini, dari Solo sampai sampai Semarang lah ya. Semarang itu mungkin 110-an. 130 masih ke sana lagi. Sebenarnya 130 ya dari Solo ke tempat saya di Kudus itu 130 kalau saya lihat di peta. Jadi kalau perjalanan kafilah dagang itu ya sekitar 1 malam perjalanan. Jalan 1 malam. Nah, latar belakang yang selanjutnya adalah dalam perang Badar ini adalah awalnya memang hendak menghadang kafilah dagang Quraisy yang waktu itu memang dalam perlindungan Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini kan setelah Futuh Mekah ya itu masuk Islam ya. Setelah Futuh Mekah masuk Islam ya bersama dengan istrinya. Gitu ya. Tapi pada saat Badar itu Abu Sufyan yang menjadi pelindung dari kafilah-kafilah dagang itu, karena yang yang menguasai kota Makkah pada saat itu memang Abu Sufyan dan kawan-kawan seperti itu. Nah, jumlah Muslim pada saat itu pasukan kaum muslimin adalah 313 orang, dan perbandingannya dengan kaum Quraisy adalah sekitar 1.000 orang, ini 1.000 lebih. Tapi ini bukan kafilah dagang, tapi orang-orang yang dikirim ya setelah Abu Sufyan
tahu bahwa kafilah dagangnya dicegat dihadang oleh pasukannya Rasulullah SAW. Kemudian waktunya adalah pada 17 Ramadan. 17 Ramadan sekitar tahun kedua tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah atau 13 Maret 624. Dan perang Badar ini disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah wattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar di Badrin ya. Padahal kamu adalah yaitu orang-orang yang lemah. Wa antum azillah. Seperti itu. Kenapa lemah? Karena salah satunya adalah kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan lemahnya itu karena memang perbandingan jumlahnya 313, 1 banding 3 1 banding 3. Dan itu dalam Al-Qur'an dikatakan lemah karena jumlah. Nah, kalau dibandingkan dengan perang yang lain, memang jumlah segitu jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena agar kaum muslimin bersyukur ya, pada saat itu, bersyukur. Kalau dibandingkan dengan perang Hunain ya, misalkan perang Hunain yang waktu itu kaum muslimin itu congkak ya dengan jumlahnya mereka. Wa yauma Hunainin idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Dalam surat At-Taubah ayat 20. Jadi pada saat itu jumlah yang banyak tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena kecongkakan dari pada saat itu memang kejumawaan dari kaum muslimin sendiri. Maka pada saat itu kalah. Begitu juga dengan perang Uhud gitu ya. Perang Uhud itu juga kaum muslimin menerima kekalahan yang lumayan. Nah, ini saya ambil dari Republika. Ini gambar yang bagus ya. 17 Ramadan, tempat di lembah Badar. Jadi Badar itu bentuknya lembah. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, umat Islam yang pertama diusir dari Mekah. Itu penyebab yang paling besar ya. Umat Islam ditindas kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah akan memberi pelajaran untuk kaum Quraisy. Kemudian di sini kekuatan kaum muslimin ada 300-an orang, untanya 70 dan kudanya 2. Jadi yang lain lari, yang lain berjalan. Sedangkan kaum Quraisy ada 1000 orang, untanya 700, gitu ya. Bandingkan dengan 70 ya. 10 kali lipatnya. Kudanya ada 300. Jadi semuanya itu naik unta dan kuda. Tidak ada yang berjalan. Tapi qadarullah ya, korban pada kaum muslimin 14 orang meninggal. Sedangkan kaum Quraisy ada 70 orang. Yang ditawan ada 70 orang juga. Dan ini merupakan kemenangan yang paling gemilang pada saat itu. Kenapa? Karena dari skala jumlah itu jauh sekali. Ini penyebabnya pengusiran, penindasan terhadap umat Islam. Bahkan sebelum perang Badar itu sebenarnya sudah ada perang-perang kecil. Perang-perang kecil yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Salah satunya karena penindasan itu terhadap umat Islam ya. Ketika ada umat Islam yang berdagang dan sebagainya, itu juga ada yang mencegat gitu ya. Ada yang mencegat dari pihak kaum Quraisy dan sebagainya. Itu juga banyak perang-perang sebelum itu, tapi itu merupakan perang kecil. Nah, pada saat perang Badar terjadi, bahkan Rasulullah pun sangat khawatir. Saking khawatirnya beliau berdoa, ya Allah ya, ini Quraisy sekarang datang dengan segala kecongkakannya, berusaha hendak mendustakan Rasulmu. Ya Allah, pertolonganmu juga yang kau janjikan kepadaku.
Ya Allah, jika pasukan ini sekarang binasa, tidak ada lagi ibadah kepadamu. Ini doa Nabi yang dipakai pada waktu demo kemarin ya, kalau nggak salah yang jadi viral itu. Walaupun menurut saya itu tidak kurang pas gitu ya, kurang pas gitu, doanya. Karena pada saat itu benar-benar kaum muslimin dalam keadaan yang kritis gitu. Ketika perang ini dimenangkan oleh mereka, maka kaum muslimin akan semakin tertindas, bahkan hilang seperti doa Nabi ini. Nah, ternyata Allah dalam surat Ali Imran 123 dan 25 dan perang Badar ini memang diceritakan lumayan lengkap ya dalam surat Ali Imran ini dari surat 21 ayat 21 ayat 21-nya itu yaitu dari 22 ya. 21-nya itu wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida dari kita wallahu samii'un 'alim. Ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang yang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau ayat 22-nya ilhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan surat ini untuk menafsirkan perang, bukan perang Badar, tapi perang yang lain. Ada yang mengatakan perang Uhud dan sebagainya. Nah, tapi di ayat 123-nya ini jelas sekali dikatakan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Sebenarnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Gitu ya. Dalam perang Badar. Wa antum azillah. Sedangkan ketika itu kalian merupakan orang-orang yang lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina la yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Gitu ya. Karena itu bertawakal kepada Allah, sesungguhnya kamu bersyukuri. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat, gitu ya. Jadi ketika itu ada seorang seorang Quraisy yang pengen membantu dengan membantu Quraisy dengan persediaan yang banyak, namanya kalau nggak salah ini Abu Ubaidah ya kalau nggak salah. Jadi ada seorang kan dari Quraisy itu yang pengen membantu dengan persediaan dengan onta, peralatan yang banyak sekali untuk membantu kaum Quraisy. Ya. Sehingga pada saat itu kaum muslimin menjadi sangat lemah, down gitu ya keadaannya, karena emang ada info seperti itu. Wah, kalah jumlah, kalah peralatan perang juga gitu ya dan sebagainya. Tapi Allah menguatkan dengan ayat 124 ini. Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Seperti itu. Kemudian bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Seperti itu. Jadi Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan menurunkan 3.000 malaikat. 3.000 malaikat yang menolong. Bahkan ada beberapa riwayat yang menceritakan ya dari beberapa orang yang ada di sana di perang Badar tersebut, mereka melihat kepala orang kaum Quraisy itu dengan sendirinya putus dari badannya, tidak tahu, mereka tidak kelihatan gitu. Seperti itu. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya dengan doanya tadi. Jadi 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit yang membantu
kaum muslimin untuk memenangkan perang Badar. Dan ini yang pernah diturunkan juga ya ketika waktu sebelum umat manusia itu ada di bumi, itu kan bangsa jin membuat kehancuran gitu ya, membuat kehancuran di bumi gitu ya. Sebelum manusia itu diciptakan, ya, maka diturunkan juga pasukan-pasukan malaikat yang akan menumpas orang-orang yang membuat kerusakan seperti itu. Yang dipimpin oleh waktu itu iblis ya, iblis masih berada dalam level malaikat. Ini yang kemudian diturunkan juga di perang Badar. Nah, sehingga pada saat itu terjadi kemenangan kaum muslimin. Sejarah akhirnya mencatat pasukan kecil muslimin sebanyak 313 orang itu berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Dan ini menjadi bukti bahwa Allah masih sayang kepada kaum muslimin. Dengan turunnya surat Al-Anfal, sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang telah membunuh mereka. Juga ketika kamu lemparkan, sebenarnya bukan kamu yang melakukan itu, melainkan Tuhan. Surat Al-Anfal ayat 17. Nah, ini adalah beberapa sahabat yang gugur, 14 sahabat yang gugur. Umar bin Abdul Waqqas, ya, Safwan bin Wahab, Simalain bin Abdi, Mihja bin Salih, dan sebagainya itu ya. Dan kalau nggak salah ini tidak termasuk sahabat yang masuk dalam buku 60 karakteristik sahabat ya, karya Khalid Muhammad Khalid itu ya, yang bukunya itu populer waktu itu ya, 60 karakteristik sahabat. Mungkin mereka sahabat-sahabat yang memang tawadu gitu ya, jadi tidak terlalu diperhatikan. Kemudian gimana keadaan kaum Quraisy? Yaitu 70 orang dari kaum Quraisy terbunuh, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu terbunuh di perang Badar, salah satu komandan mereka. Dan banyak yang ditawan oleh kaum muslimin. Nah, orang-orang yang ditawan pada saat itu diputuskan untuk dikompensasi oleh keluarga mereka yang ada di Mekah. Salah satu kompensasinya adalah mereka harus menebus dengan mengajarkan 10 orang muslim membaca dan menulis, selain dengan harta ya. Karena kaum muslimin memang masih kekurangan harta waktu itu di perang Badar, karena baru saja hijrah dan harta mereka memang ditinggalkan semua di rumah-rumah mereka di Mekah waktu itu, tidak ada yang dibawa ya, sehingga mereka memang butuh harta gitu ya untuk membeli kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi salah satu tebusannya adalah tebusan kebebasan mereka dengan mengajarkan 10 orang muslim membaca dan menulis, karena memang pada saat itu kebutuhan membaca dan menulis juga penting sekali ya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan dalam sejarah ini kita bisa mengambil ibrah di dalamnya, karena perang Badar adalah salah satu perang penting di umat Islam pada saat itu, di mana perang Badar ini memang menjadi seperti dikatakan tadi Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda, di mana hari umat Islam itu memenangkan perang besar untuk yang pertama kali. Dan setelah itu dalam banyak riwayat bahwa Rasulullah mengirimkan Al-Quran ke berbagai kerajaan-kerajaan dan sebagainya setelah punya izah di dalam setelah memenangkan perang Badar tersebut. Wallahualam bishawab. Itu yang bisa sampaikan. Sungguhnya kebenaran datang dari Allah, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang apabila
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.